rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang Trihitakarana pada cerita rakyat. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cerita rakyat yang terdapat di Bima. Seperti yang kita ketahui, cerita rakyat berkembang di masyarakat tanpa mengetahui siapa pengarangnya. Cerita rakyat biasanya lebih banyak diceritakan secara lisan atau turun-menurun. Masalah utama dalam tulisan ini yaitu bagaimana cerita masyarakat Bima dalam cerita Putri Londo, Lagolo, dan asal mula Kampung Tolo Bali pada konsep Trihitakarana. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan cerita rakyat Putri Londo, Lagolo, dan asal mula Kampung Tolo Bali. Rumusan masalah dalam makalah ini yang pertama, nilai Trihitakarana apa saja yang terdapat dalam cerita Putri Londo, Lagolo, dan asal mula Kampung Tolo Bali. Sementara tujuan penulisan adalah untuk mengetahui nilai-nilai Trihitakarana yang terdapat dalam cerita Putri Londo, Lagolo, dan asal mula Kampung Tolo Bali. Silakan slide selanjutnya, Saudari Sista. Pengertian cerita rakyat. Seperti yang kita ketahui, cerita rakyat merupakan salah satu genre atau folklore yang menjadi sarana ekspresi budaya lewat bahasa atau tuturan yang berkaitan langsung dengan aspek kebudayaan. Salah satu jenis cerita rakyat yaitu legenda, yang merupakan cerita prosa dianggap sebagai suatu kejadian yang sungguh pernah terjadi. Selanjutnya, sementara itu, Trihitakarana merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan yang disebut dengan parahyangan, manusia dengan manusia yang disebut dengan pawongan, serta hubungan harmonis manusia dengan alam atau pelemahan. Ketiga unsur tersebut saling berhubungan membentuk keselarasan hidup. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat tentunya memiliki unsur Trihitakarana. Bagaimanapun, konsepsi perkembangan cerita rakyat dalam suatu daerah tak terlepas dari nilai moral, kepercayaan, dan tradisi yang berkembang di daerah tersebut. Silakan slide selanjutnya. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dokumen-dokumen berupa tulisan-tulisan maupun literatur yang berkaitan dengan materi kepustakaan yang masih berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara menyimak secara kritis data dalam cerita rakyat yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah interaktif model, Miles, dan Huberman dalam Sugiono 2021 yang menyatakan bahwa aktivitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus. Silakan slide selanjutnya. Analisis pertama adalah dari cerita Putri Londo. Sebelum saya melakukan analisis, saya akan menceritakan sedikit atau memberikan sedikit resensi mengenai cerita Putri Londo.
Di suatu gunung Londo dan Wadu Membolo yang berada di sisi timur Teluk Bima menyimpan sebuah kisah indah di masa lalu. Dikisahkan ada Raja Dompu yang bernama Sultan Nurullah. Diceritakan ada seorang Raja Dompu yang memiliki istri bernama Nurullah. Nurullah ini sangatlah cantik dan baik hati sehingga disayang oleh Raja Dompu. Hal ini membuat seorang nenek sihir menjadi iri sehingga Permaisuri dikutuk menjadi seekor kerbau. Tujuan dari pengutukan ini agar raja membenci Permaisuri. Sebenarnya raja tidak membenci Permaisuri, tapi Permaisuri tahu diri sehingga beliau pergi dari istana bersama dua putri kecilnya. Kemudian beliau memutuskan untuk tinggal di Gunung Londo. Pada suatu saat ada seorang pemburu di mana pemburu ini merupakan anak seorang raja. Dia bernama Sangaji Membojo. Ketemulah dia dengan putri pertama dari si Permaisuri. Mereka pun jatuh cinta. Maka Sangaji Membojo dan putri pertama dari Permaisuri Raja Dompu dinikahkanlah di gunung tersebut. Dan Raja Dompu pun diundang. Nah, pada saat Raja Dompu berada di tempat pernikahan, dia sangat terkejut melihat putri yang sangat cantik. Pada saat itu, Permaisuri turun ke lapangan dan menari. Semua orang mengusir kerbau itu. Tetapi sang putri yang cantik bernama Nurul Fatirah melarang mengusir kerbau itu dan berlari ke arah ayahnya serta mengatakan bahwa kerbau itu adalah ibunya. Sang raja sadar bahwa kerbau itu adalah permaisurinya yang dikutuk oleh si nenek sihir jahat. Akhirnya permaisuri berubah menjadi permaisuri kembali, tidak lagi sebagai kerbau. Di sanalah semua berkumpul merayakan pernikahan dengan riang gembira. Akhirnya raja, menantu, dan anak-anaknya serta permaisurinya hidup bahagia. Nah, demikian resensi dari cerita Putri Londo. Silakan slide selanjutnya, Saudari Sista. Nah, nilai pawongan yang saya temukan di cerita itu terdapat pada kutipan, "Aku harus bertemu dengan Raja Bima agar bisa menjelaskan kesalahpahaman ini. Jangan sampai terjadi perang yang menyengsarakan rakyatku." Makna dari kutipan di atas adalah rasa saling menyayangi antar sesama manusia yang ada di kedua kerajaan itu. Selanjutnya, slide selanjutnya, Saudari Sista. Sementara itu nilai pelemahan yang ada dalam cerita Putri Londo. Kutipan pertama, "Aku malu dengan keadaan ini. Aku harus keluar istana dan aku tidak mau rakyatku sengsara karena semua ini." Ini adalah ucapan dari Permaisuri Raja Dompu ketika dia dikutuk menjadi kerbau. Makna dari kutipan di atas bahwa Permaisuri rela meninggalkan kerajaan demi ketentraman rakyatnya. Karena apa? Karena rasa cinta Permaisuri kepada sesama manusia. Kemudian kutipan yang kedua. Untuk mengabadikan kerukunan antara kedua kerajaan, maka dibuatlah prasasti di sebuah batu
di kaki Gunung Londo yang dekat dengan pantai Lawata. Batu bulat itu diberi nama Batu Membolo yang sekarang menjadi Kampung Wadu Membolo. Makna kutipan di atas adalah rasa cinta yang besar pada alam, khususnya Gunung Londo. Maka dibuatlah prasasti di gunung itu. Slide selanjutnya. Selanjutnya, analisis tentang cerita Lagolo. Sebelumnya, saya akan menyampaikan sedikit resensi mengenai cerita Lagolo. Di sebuah desa kecil hiduplah sepasang suami istri yang baru saja dikaruniai seorang anak. Suami istri ini menanti selama bertahun-tahun kehadiran seorang anak. Sampai suatu saat Tuhan mengabulkan doa mereka dan memberi mereka seorang anak yang sangat lucu. Diberilah nama Lagolo. Namun sayang, Lagolo bukanlah anak yang diharapkan. Sifatnya sangat manja, pemalas, bahkan suka menentang kedua orang tuanya. Untuk memberikan pelajaran kepada Lagolo, berbagai cara dilakukan oleh orang tuanya, tetapi semuanya gagal. Suatu saat, Lagolo diajak berburu ke tengah hutan oleh ayahnya. Lagolo merasa segan untuk menolak. Akhirnya dia ikut walaupun dengan hati yang terpaksa. Lagolo tidak mau membawa barang apapun dengan alasan susah berjalan karena berat. Kemudian Lagolo menyerahkan semua beban barang bawaannya kepada ayahnya. Dia pun berjalan sangat lambat dengan tujuan dia tidak mau ikut dengan rombongan. Dia akan menunggu rombongan kembali menuju jalan itu sehingga bisa pulang bersama-sama. Namun, keinginan Lagolo tidak seperti yang diharapkan. Malah rombongan itu tidak pernah kembali sampai malam hari. Tentu saja Lagolo sangat ketakutan dan kelaparan. Akhirnya dia mendengar suara bisikan-bisikan yang membuat dia merasa ketakutan. Selain ketakutan, dia juga penasaran. Akhirnya dia mendekat menuju suara bisikan-bisikan itu. Tetapi tidak ada apa-apa yang ditemukannya. Lagolo semakin masuk ke dalam hutan dan rasa laparnya pun semakin besar. Di tengah keputusasaan, Lagolo bertemu dengan seorang pemburu. Akhirnya Lagolo menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Karena kasihan, sang pemburu akhirnya memberikan Lagolo makanan. Bahkan Lagolo dididik dengan baik. Dia diberikan pelajaran bahwa semua yang dilakukan Lagolo itu tidak baik. Sebagai seorang anak harus menghormati orang tua, harus menuruti orang tua, dan sebagai seorang anak laki-laki yang menjadi dambaan orang tua harus bisa berdikari. Artinya berdiri di kaki sendiri. Jangan selalu mengharapkan belas kasihan orang lain. Atas bimbingan pemburu itu akhirnya Lagolo berubah. Bahkan dia menangis. Dia ingin pulang menemui orang tuanya. Suatu hari ada sebuah kerajaan yang mengadakan sayembara. Dan Lagolo memenangkan sayembara itu. Permintaan Lagolo bukanlah hadiah, tetapi dia ingin diantarkan pulang oleh kerajaan agar bisa bertemu dengan orang tuanya. Permintaan Lagolo pun dikabulkan. Akhirnya Lagolo bertemu dengan orang tuanya dalam keadaan yang berubah 180 derajat. Lagolo telah berubah menjadi anak yang baik, rajin, mandiri, dan senantiasa membantu orang tuanya. Baiklah, silakan slide selanjutnya. Mohon maaf. Benar dah slide yang sebelumnya, Saudari Sista?
Analisis pertama mengenai nilai THK Parahyangan. Terdapat pada kutipan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan doaku. Makna kutipan ini adalah rasa syukur dari orang tua Lagolo karena sudah diberikan seorang putera. Slide selanjutnya. Sementara nilai pawongan yang terdapat dalam cerita Lagolo terdapat pada kutipan, kau harus mencintai dirimu sendiri. Berubahlah demi kebaikan. Maknanya adalah rasa peduli pada sesama. Kutipan yang kedua, hamba ingin pulang ke desa hamba dan bertemu dengan kedua orang tua hamba lagi yang mulia. Ia pun menjelaskan asal-usulnya kepada sang raja dan raja pun memerintahkan punggawanya untuk mencari desa asal Lagolo. Nah, makna kutipan tersebut adalah kesadaran akan peran orang tua membuat seorang anak tidak bisa melupakan walaupun dalam keadaan apapun. Slide selanjutnya. Sementara kandungan nilai palemahan yang terdapat dalam cerita Lagolo adalah terdapat pada kutipan, kita akan membuka lahan pertanian dan perkebunan dan bekerja keras agar hasilnya dapat dijual ke pasar. Makna kutipan di atas adalah rasa sayang pada alam, membuat dia mau merawat dan menjaganya. Silakan slide selanjutnya, Saudari Sista. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang asal mula Kampung Tolo, Bali. Resensinya sebagai berikut. Masa Kesultanan Bima telah berlangsung lebih dari 3 abad. Pada masa itu perkembangan Islam sangatlah pesat. Pendidikan Islam dan Al-Quran diberlakukan merata ke seluruh negeri yang dimulai dari pelataran istana hingga ke pelosok dusun maupun desa. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar dari sudut-sudut kampung, di surau dan masjid-masjid, terutama doa-doa maghrib sambil menanti masuknya waktu salat Isya. Memasuki abad ke-17 dan 18 bisa dikatakan masa keemasan peradaban Islam di desa Membojo. Guru-guru dan ulama didatangkan dari Sulawesi dan Sumatera. Mereka lah yang kemudian dikenal di Danau Membojo sebagai orang-orang Melayu. Pada perkembangan selanjutnya, para guru dan ulama ini dinikahkan dengan gadis-gadis Membojo dan beranak keturunan di bumi Majalabo dahulu ini. Sebagai ungkapan terima kasih Sultan Bima kepada guru dan ulama, diberikanlah tanah sawah dan ladang untuk mereka garap yang berlokasi di sebelah utara Istana Bima. Tanah tersebut sebenarnya cukup subur dan menjanjikan harapan. Namun, para guru dan ulama menolak tanah tersebut dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan dan bakat untuk bercocok tanam. Mereka lebih suka untuk berdagang dan menjadi saudagar serta melaut sambil berdakwah. Akhirnya mereka mengembalikan secara baik-baik sawah tersebut. Sultan Bima tidak tersinggung sama sekali dengan pengembalian itu. Sultan menyadari dan memahami bahwa memang panggilan hidup mereka adalah sebagai pedagang dan mubalik. Akhirnya sawah yang dikembalikan oleh ulama itu lama-kelamaan menjadi perkampungan yang bernama Tolo, Bali. Tolo berarti sawah, Bali berarti dikembalikan. Jadi, Tolo Bali adalah sawah yang dikembalikan. Unsur parahyangan yang terdapat pada cerita asal mula Kampung Tolo Bali adalah aku terharu mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Maknanya bahwa doa
doa yang dikumandangkan rakyat untuk memuja keberadaan Tuhan. Slide selanjutnya. Nilai pawongan yang terdapat dalam cerita asal mula Kampung Tolo Bali terdapat pada kutipan, "Terimalah tanah ini guru sebagai ucapan terima kasih kami," kata tetua Kampung Tolo Bali. Makna kutipan di atas adalah rasa rasa saling menghargai dan saling cinta sesama manusia. Slide selanjutnya. Sementara nilai pawongan terdapat pada kutipan, "Guru, maukah engkau menikahi anakku, tapi umurnya terpaut 15 tahun denganmu," kata seorang ayah. Makna kutipan di atas adalah rasa cinta bisa datang dari siapa saja dan kapan saja. Selanjutnya. Nah, kesimpulan dari ketiga cerita tersebut di atas adalah cerita ini mengandung nilai-nilai yang berhubungan erat dengan filosofi Trihita Karana, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Nilai-nilai inilah yang membuat terjadinya hubungan yang harmonis sehingga mereka tidak saling menyakiti apalagi menghancurkan. Berdasarkan penelitian ini, adapun saran yang dapat disampaikan bahwa cerita rakyat adalah salah satu media yang bisa dijadikan sebagai jembatan pendidikan karakter, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan dan dikembangkan. Demikian presentasi saya tentang cerita rakyat Bima. Terima kasih dan selamat sore.